Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak segalanya, saya Amas Fianur, salah satu mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammad Warman. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang komponen dan metode pembelajaran, serta interaksi sosial dan motivasi dalam belajar. Ada apa saja sih di dalamnya? Yuk kita bahas. Pengajaran adalah suatu sistem yang kompleks, artinya suatu keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi antara satu komponen dengan komponen lainnya secara bersamaan untuk mencapai tujuan pengajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Komponen sendiri merupakan bagian dari suatu sistem yang memiliki peran dalam keseluruhan berlangsungnya suatu proses untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Jadi, komponen pembelajaran adalah bagian-bagian dari sistem proses pendidikan, berhasil atau tidaknya proses pembelajaran. Semua komponen dalam sistem pengajaran saling berhubungan satu sama lain. Misalnya, komponen peserta didik yang berinteraksi dengan komponen pengajar, metode, media, perlengkapan atau peralatan dan lingkungan kelas yang terarah pada pencapaian tujuan pengajaran. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai sasaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Artinya, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran hendaknya materi yang benar-benar menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar serta indikator. Tujuan komponen pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Yang menarik untuk digarisbawahi yaitu dari pemikiran Camp dari David E. Campbell bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogyanya dibuat secara tertulis atau written plan. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun siswa. Nana Shawadin Sukmadian Dinata mengidentifikasi ada 4 manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua yaitu memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media. Yang keempat atau yang terakhir ada memudahkan guru mengadakan penilaian. Dalam pendekatan masalah khusus dalam pembelajaran atau sering dikenal dengan istilah SME, mendeskripsikan bahwa pendekatan ini akan menciptakan pembelajaran yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Pendekatan ini lebih mempertimbangkan apa yang harus dipelajari tentang materi tersebut. Tidak bisa dipungkiri bahwa identifikasi tujuan pembelajaran melalui pendekatan masalah khusus dalam pembelajaran mengandung makna sebagai pengetahuan dan pengertian berdasarkan informasi yang diterima. Tujuan khusus melalui pendekatan tugas akan valid jika melalui perencanaan yang tepat dan melalui latihan dengan petugas yang ahli dalam pelatihan tersebut, atau jika pendesain pembelajaran dapat melatih pemahaman dan kecakapan untuk mengkonfirmasi atau mengubah tujuan pembelajaran setelah menemukan fakta. Pendekatan yang lainnya yaitu pendekatan pada teknologi penampilan di mana dalam tujuan pembelajaran disusun dalam menanggapi masalah atau kesempatan dalam sebuah struktur. Tidak ada pertimbangan atas gagasan sebelumnya dari apa yang harus dipelajari dari apa yang akan termasuk dalam tujuan pembelajaran atau dalam kenyataan adanya kebutuhan untuk semua pembelajaran. Pendesain terlibat dalam analisis pelaksanaan dan proses asesmen kebutuhan untuk mengidentifikasi masalah dengan tepat, di mana hal tersebut bukanlah tugas yang mudah. Kegiatan menyusun rencana pembelajaran merupakan salah satu tugas penting guru dalam memproses pembelajaran siswa. Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Permendiknas RI nomor 52 tahun 2008 tentang standar proses, disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yaitu adanya tujuan.
Pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Agar proses pembelajaran dapat terkonsepsikan dengan baik, maka seorang guru dituntut untuk mampu menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan tegas, dengan harapan dapat memberikan pemahaman kepada para guru agar dapat merumuskan tujuan pembelajaran juga secara tegas dan jelas dari mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Salah satu sumbangan terbesar dari aliran psikologi behaviorisme terhadap pembelajaran bahwa pembelajaran seyogyanya memiliki tujuan. Gagasan perlunya tujuan dalam pembelajaran pertama kali dikemukakan oleh B.F. Skinner pada tahun 1950. Kemudian diikuti oleh Robert Major pada tahun 1962, kemudian sejak pada tahun 1970 hingga sekarang penerapannya semakin meluas hampir di seluruh lembaga pendidikan di dunia, termasuk di Indonesia. Nah, kita udah tahu apa itu komponen pembelajaran. Sekarang kita lanjut ke metode pembelajaran. Teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu metode pembelajaran? Tapi sebelum kita cari tahu apa itu metode pembelajaran, kita harus tahu dulu apa itu metode. Metode menurut Jamaluddin dan Abdullah Ali dalam Kapitas Selekta Pendidikan Islam berasal dari kata meta yang berarti melalui dan hodos jalan. Jadi metode adalah yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Depak RI dalam buku Metodologi Pendidikan Agama Islam, metode berarti cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut WJS Puwardar minta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Dapat disimpulkan bahwa metode merupakan jalan atau cara yang ditempuh seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan. Jadi dapat dikatakan teori belajar merupakan upaya untuk mendeskripsikan bagaimana manusia belajar, sehingga membantu kita semua memahami proses inherent yang kompleks dari belajar. Dan dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud metode pembelajaran adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai. Interaksi adalah pertukaran respon antara individu, objek, atau unsur dalam suatu lingkungan. Interaksi sosial merujuk pada dinamika kompleks antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Ini mencakup berbagai bentuk hubungan, komunikasi, dan pertukaran informasi yang memainkan peran penting dalam membentuk struktur sosial. Dalam interaksi sosial, individu atau kelompok saling berhubungan, berkomunikasi, dan membentuk pola perilaku yang melibatkan respon terhadap orang lain. Faktor-faktor seperti norma sosial, nilai-nilai budaya, dan peran sosial memainkan peran penting dalam membentuk dinamika ini. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai konteks. Salah satunya adalah sekolah. Interaksi sosial mencakup komunikasi verbal dan nonverbal, seperti percakapan, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh. Selain itu, interaksi sosial dapat bersifat positif seperti dukungan sosial dan kerjasama atau bersifat negatif seperti konflik atau ketegangan antar individu. Nah, setelah kita tahu apa itu interaksi sosial, mari kita cari tahu tentang interaksi antara pengajar dan peserta didik. Interaksi antara pengajar dan peserta didik adalah elemen kunci dalam proses pembelajaran yang efektif. Ini melibatkan pertukaran informasi, pemahaman, dan pembangunan hubungan yang mendukung perkembangan akademis dan sosial siswa. Pertama-tama, komunikasi yang efektif antara pengajar dan peserta didik sangat penting. Pengajar perlu menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, menjawab pertanyaan, dan memberikan arahan yang dapat dipahami. Di sisi lain, peserta didik juga harus aktif dalam berkomunikasi, mengungkapkan pertanyaan atau kebingungan sehingga proses pembelajaran menjadi saling berinteraksi.
Selain itu, interaksi sosial antara pengajar dan peserta didik memainkan peran dalam membentuk lingkungan kelas yang positif. Peningkatan keterlibatan sosial dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa terhadap pembelajaran. Aktivitas kelompok, diskusi kelas, dan proyek bersama adalah contoh cara di mana interaksi ini dapat ditingkatkan. Pengembangan hubungan emosional yang positif juga menjadi faktor kunci dalam interaksi antara pengajar dan peserta didik. Kepercayaan, dukungan, dan pemahaman saling membantu menciptakan lingkungan di mana peserta didik merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Pengajar yang dapat mengidentifikasi kebutuhan dan minat individu peserta didik dapat membangun ikatan yang lebih kuat. Dalam konteks ini, respon dan umpan balik memainkan peran krusial. Pengajar perlu memberikan umpan balik konstruktif terhadap kinerja peserta didik. Sementara peserta didik juga perlu merespon dan memahami umpan balik tersebut untuk terus berkembang. Secara keseluruhan, interaksi antara pengajar dan peserta didik adalah dinamika kompleks yang melibatkan komunikasi, pembangunan hubungan, dan dukungan emosional. Ini menciptakan landasan yang kuat untuk pembelajaran yang efektif dan perkembangan holistik siswa. Nah, di dalam interaksi antara pengajar dan juga peserta didik, ada komponen-komponen penting yang menjadi syarat dalam proses belajar mengajar sebagai sebuah sistem interaksi di sekolah. Kira-kira ada apa aja ya teman-teman? Nah, yang pertama yaitu ada tujuan instruksional. Tujuan instruksional ini adalah hal yang pertama kali harus kita rumuskan. Kenapa sih harus dirumuskan pertama kali? Karena tujuan instruksional berfungsi untuk menetapkan arah dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu ada materi pembelajaran. Setelah menentukan tujuan instruksional, guru pintar dapat melakukan pemilihan bahan ajar atau materi pelajaran yang disesuaikan sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan kebutuhan siswa pada jenjangnya. Nah, yang ketiga yaitu ada metode dan alat dalam interaksi. Komponen ketiga ini adalah alat yang harus dipilih atau dipergunakan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran atau materi dalam rangka mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Metode akan menentukan bagaimana proses interaksi dapat berlangsung dengan baik. Yang keempat yaitu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting juga dalam rangka menciptakan interaksi karena interaksi hanya mungkin terjadi bila ada sarana waktu, sarana tempat, dan sarana-sarana lainnya seperti media pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu ada evaluasi. Dalam pembelajaran, evaluasi sangat penting dilakukan untuk melihat sejauh manakah pembelajaran yang telah dilakukan. Metode tertentu dan sarana ada dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Nah, kita udah tahu tentang interaksi sosial dan interaksi di sekolah. Sekarang saya akan membahas tentang motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah suatu dorongan atau alasan yang menjadi dasar semangat seseorang untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Arti motivasi juga dapat didefinisikan sebagai semua hal yang menimbulkan dorongan atau semangat di dalam diri seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Motivasi juga memiliki jenis dan sumbernya. Jenis motivasi belajar yaitu ada dua. Yang pertama, motivasi belajar intrinsik dan juga motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari diri siswa sendiri untuk belajar. Motivasi ini bisa dipengaruhi oleh keinginan siswa untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Misalnya berprestasi, masuk sekolah favorit, masuk perguruan tinggi favorit, membanggakan orang tua, dan sebagainya. Yang kedua, motivasi belajar intrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar, misalnya lingkungan. Contoh motivasi intrinsik adalah iming-iming hadiah dari orang tua jika berprestasi, mengikuti saran atau nasihat dari guru, dan sebagainya. Motivasi tentunya memiliki peran penting dalam proses belajar dan juga pembelajaran. Peran motivasi yaitu sebagai motor penggerak atau pendorong keinginan, juga sebagai memperjelas tujuan, serta peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. Maksudnya arah tujuan kita mau belajar.
Itu dia tadi penjelasan tentang komponen dan metode pembelajaran, serta interaksi sosial dan motivasi belajar. Semoga penjelasan saya bisa teman-teman pahami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.